terlalu cinta kepada dunia, dan terlalu takut kepada mati. Dua penyebab inilah yang walaupun umat Islam ini jumlahnya terbanyak, walaupun umat Islam ini jumlahnya terbesar, tetapi nasibnya seperti makanan di atas meja hidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru muslimin yang jawab salam nih. Saya belum dengar muslimatnya. Apakah bisa jawab salam apa enggak nih kedengaran? Coba musliminnya diam. Saya mau coba muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Artinya dari suaranya ada sekitar 1000 orang nih muslimat di atas. Mudah-mudahan gak pada ngantuk talimnya ya. Mudah-mudahan. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, hanya dengan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapat hadir di tempat ini, yang insya Allah niat dan tujuan kita hadir di tempat ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi." Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dan ingin dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah menjalin tali silaturahmi. Mudah-mudahan dengan bertemunya kita di tempat ini menjadi wasilah lebih eratnya lagi tali ukhuwah Islamiyah kita. Kemudian yang kedua kata Nabi, man kharaja bi talabil ilmi, barang siapa yang keluar dari rumahnya niat untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia akan dicatat sebagai jihad fi sabilillah, hatta yarji'a, sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita ke tempat ini, niat karena Allah menuntut ilmu akan menjadi catatan jihad fi sabilillah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah,
Sebelum saya lanjutkan, saya mau cerita dulu nih. Saya khawatir saking enaknya dengerin ceramah, matanya berat. Mau saya peringatkan dulu. Dulu ada seorang santri, seorang mustami, dia dengerin ngaji, dengerin taklim. Kata ustadznya, saudara-saudara, di antara mencuri yang paling bagus mencuri salam. Ini karena mustaminya dengerin ceramahnya sambil ngantuk, dia salah dengar. Yang dia dengar, saudara-saudara, di antara mencuri yang paling bagus mencuri ayam. Begitu pulang habis ayam tetangga disikat. Begitu ketangkap ditanya, kenapa kamu mencuri ayam? Kata ustadz saya, di antara mencuri yang paling bagus mencuri ayam. Padahal ketika dengerin ceramah ngantuk. Nah, makanya kalau lagi taklim jangan ngantuk, takut salah dengar. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah. Pada suatu hari ketika sedang berkumpul dengan para sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan peringatan. Beliau bersabda, "Yusikul umamu antada'a alaikum kama tada'al akalatu ala qas'atiha." Pada suatu saat nanti akan datang di tengah-tengah kamu, wahai umat Islam, di mana orang lain di sekeliling kamu akan bersatu mengerubungi kamu, seperti bersatunya orang-orang mengerubungi makanan di atas meja hidangan. Akan datang suatu saat nanti di mana kondisimu dikepung sedemikian rupa. Yang barat mau menghantam, yang timur mau menerkam, yang selatan mau menginjak-injak, yang utara pun akan menjelajah. Kondisimu pada saat itu persis seperti makanan di atas meja hidangan. Salah seorang sahabat merasa heran dan terkejut. Lalu mereka bertanya, "Wa min qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah?" Apakah jumlah kami pada waktu itu sedikit ya Rasul? Kami sampai dikepung sedemikian rupa. Beliau menjawab, "Bal antum yauma idzin katsir." Sama sekali tidak. Kamu tidak sedikit pada saat itu. Bahkan jumlahmu sangat banyak. Kamu adalah umat yang mayoritas. Walakinnakum ghusa'un ka ghusa'is sail. Tetapi keadaanmu saat itu persis seperti buih di lautan. Banyak tapi centang perenang. Banyak tapi tidak punya daya dan kekuatan. Dihempaskan ke tepian pantai tanpa punya makna dan kondisimu kuantitas yang tanpa kualitas, sehingga orang lain enak saja mengepung kamu. Akidahmu didangkalkan, dibanjiri dengan peradaban dan kebudayaan yang menjauhkan dari nilai-nilai keislaman. Dari segi pakaian, dari segi makanan, dari segi akhlak dan perilaku, seluruhnya akan mengepung kita. Sampai benar-benar kita melepaskan nilai-nilai keislaman ini. Coba saja sekarang kita lihat bagaimana pakaian-pakaian umat Islam, terutama wanita-wanita muslim, mengaku dirinya muslimah, tetapi pakaiannya tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW perintahkan. Itu semua tidak terasa, akan mengepung kita dengan tidak terasa, akan melepaskan nilai-nilai keislaman yang kita cintai. Dari segi makanan, banyak label-label makanan yang halal, tetapi isinya mengharamkan. Makanan-makanan yang labelnya halal tapi isinya mengharamkan, sehingga orang sudah sulit memilih mana makanan yang halal dan mana makanan yang tidak halal. Orang sulit memilih mana madu dan mana racun. Dulu pernah dengar nggak? Ada seorang penyanyi namanya Arwibowo. Pernah kenal? Dia pernah melantunkan sebuah lagu yang berjudul "Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu." Kalau itu soalnya gampang milihnya. Madu di mana, Pak? Kanan. Madu di kanan, racun di kiri. Kalau itu soalnya gampang memilih. Tetapi saat ini orang sudah sulit memilih mana itu madu dan mana itu racun. Dari segi perilaku, akhlak, bagaimana anak-anak terhadap orang dewasa, sudah mulai tidak terasa antara tawadu yang kecil kepada yang dewasa. Ini semua akan mengepung kita, bahwa pada satu saat nanti akan terjadi di tengah-tengah umat Islam. Dan celakanya sambung beliau, wal yanzi'anna fi qulubi aduwikumul mahabati minkum. Dan pada saat itu akan dicabutlah kehebatan umat Islam di mata musuh-musuhnya. Umat Islam yang begitu banyak, umat Islam yang begitu mayoritas,
tetapi tidak ada apa-apanya di hadapan musuh-musuh Islam. Alangkah menyedihkan, alangkah memilukan dan sekaligus memalukan umat yang jumlahnya terbesar, umat yang jumlahnya terbanyak, tetapi nasibnya seperti makanan di atas meja hidangan. Wal yaqdhifanna fi qulubikumul wahan, dan pada saat itulah akan dicampakkan di hatimu penyakit tuahan. Sahabat kemudian bertanya, wa mal wahnu ya Rasulullah? Apakah penyakit tuahan itu ya Rasul? Beliau menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia dan terlalu takut kepada mati. Dua penyebab inilah yang walaupun umat Islam ini jumlahnya terbanyak, walaupun umat Islam ini jumlahnya terbesar, tetapi nasibnya seperti makanan di atas meja hidangan. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, ini merupakan analisa sosial bahwa satu saat nanti akan terjadi di tengah-tengah kita, di mana umat Islam yang begitu banyak, tetapi nasibnya seperti makanan di atas meja hidangan. 14 abad tahun yang lalu Rasulullah SAW sudah memberikan peringatan itu kepada kita, di mana umat Islam yang begitu banyak, tetapi nasibnya akan seperti ayam yang kehilangan induknya, tidak punya arah dan tujuan. Sehingga pada saat itu juga akan ada seruan-seruan dan panggilan-panggilan yang tidak sesuai dengan ajakan Rasulullah SAW. Maka salah seorang sahabat, ketika Rasulullah SAW menjelaskan seperti itu, beliau pun memberikan solusi. Bagaimana ketika kita menghadapi situasi seperti itu? Rasulullah SAW pun bersabda, dari hadis yang dibawakan oleh Huzaifah bin Yaman, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Ketika kamu menghadapi situasi seperti itu, kata Nabi, maka tetapilah olehmu jamaah muslimin dan imam mereka. Maka dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, dan insya Allah kita telah menetapi wadah tersebut. Kita telah melaksanakan itu dengan menetapi satu wadah jamaah muslimin dan imamnya. Inilah yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa caranya kita mensyukuri? Dengan cara mentaati ulil amri yang ada di antara kita. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah An-Nisa ayat 59, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wilan. Saya rasa hadis dan ayatnya insya Allah sudah pada hafal. Pelaksanaannya pun sudah pada melaksanakan. Tetapi meresapi ini yang kadang-kadang kita lupakan. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulnya, dan taatlah kamu kepada ulil amri di antara kamu. Fa in tanaza'tum, maka jika kamu mendapati perselisihan tentang sesuatu, farudduhu ilallahi wa rasul, maka segera kembalikan kepada Allah dan Rasul. Jadi taat itu adalah satu kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Taat kepada Allah juga harus taat kepada Rasulnya. Mentaati Rasul harus taat kepada ulil amr. Ini adalah satu rangkaian yang diperintahkan kepada kita. Tidak bisa dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lainnya. Mentaati Rasul, tetapi kita tidak mentaati ulil amri, ditolak. Mentaati Allah, tidak mentaati Rasul, juga ditolak. Ini sudah satu rangkaian dan satu paket. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri di antara kamu. Dan jawaban orang-orang yang beriman, jikalau ulil amri sudah memerintahkan, sudah mengarahkan kepada kebaikan,
maka kewajiban kita untuk mendengar dan mentaatinya. Itulah jawaban orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah An-Nur ayat 51, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'a ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Insyaallah ayat ini pada hafal juga. Jadi di jawaban orang-orang yang beriman, apabila diajak dan disuruh untuk melakukan kebaikan, disuruh untuk bertaat kepada Allah dan Rasulnya, jawabannya tidak lain adalah sami'na wa ata'na. Apa artinya? Kami dengar dan kami taat. Nah, kadang-kadang kita mah beda. Kami dengar tapi nanti dulu. Kalau ada awing nih orang Sunda biasanya sami'na wa engkehela. Nah, itu nggak boleh begitu. Sami'na wa ata'na, ini yang diperintahkan oleh Allah dalam surah An-Nur ayat 51. Inilah salah satu kasih sayang Umaro kepada umatnya. Salah satu kasih sayang Umaro kepada kita sekalian sebagai umatnya, mengarahkan kepada kebaikan-kebaikan. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, amurukum bi khamsin, aku perintahkan kepada kalian dengan 5 perkara. Allahu amaroni bihin, yang Allah perintahkan kepada aku dengan 5 perkara tersebut. Apa yang pertama? Bil jamaah, dengan berjamaah. Kemudian yang kedua, wabis sam'i, dengar. Apa yang diarahkan, ada apa yang diperintahkan kepada kita, dengar. Setelah itu bukan hanya mendengar. Apa yang ketiga? Watta'ah, taat. Kita diarahkan untuk beramal soleh, dengar, kemudian taat. Kalau ini tidak kita lalaikan, tidak kita laksanakan, hati-hati. Jangan-jangan kita menjadi orang-orang yang munafik. Ketika kita diamanahkan, maka kita mengkhianatinya. Ketika kita diamanahkan untuk melaksanakan ribat malam, yang kita sudah tahu bahwa ini adalah amanat yang diberikan kepada kita, tetapi kita lalaikan, jangan-jangan kita termasuk salah satu cabang orang-orang yang munafik. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka inilah salah satu tanda kasih sayangnya Umaro terhadap kita. Kita diarahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Bahkan kita sering diingatkan untuk senantiasa melakukan kebaikan. Diingatkan untuk senantiasa melakukan sholat berjamaah di masjid. Walaupun itu adalah kewajiban bagi diri kita masing-masing. Kita tahu bahwa sholat berjamaah di masjid itu pahalanya berapa? 27 lebih daripada sholat sendirian di rumah. Nah, kalau ada laki-laki solih, itu mestinya senantiasa melakukan sholat berjamaahnya di masjid. Kalau ada laki-laki yang sholat berjamaah, sholat wajibnya di rumah, berarti itu laki-laki solehah. Karena bagi laki-laki itu senantiasa dianjurkan untuk senantiasa melakukan sholat berjamaah di masjid. Nabi SAW pernah bersabda, siapa yang mendengarkan azan, siapa yang mendengarkan komandang azan, kemudian dia menyempurnakan wudunya, lalu dia berangkat ke masjid, langkah pertama dari rumahnya akan dihapuskan dosa-dosanya, kemudian diberikan 1 pahala. Kemudian langkah kedua akan diangkat derajatnya. Langkah ketiga akan dihapuskan dosa-dosanya dan diberikan 1 pahala. Langkah keempat akan diangkat derajatnya. Begitu terus sampai dia masuk ke dalam masjid. Makin jauh rumahnya akan semakin tinggi derajatnya, akan semakin banyak dosa yang dihapuskan. Kemudian siapa yang melakukan sholat berjamaah di masjid, setelah sholat berjamaah dia mengucapkan tasbih 33 kali, kemudian tahmid 33 kali, dilanjutkan dengan takbir 33 kali, kemudian digenapkan menjadi 100 dengan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa kata Nabi? Akan dihapuskan seluruh dosa-dosanya, walaupun dosa-dosanya itu sebanyak buih di lautan. Masya Allah.
Betapa dahsyatnya kita sebagai manusia banyak dosa dan kehilapan. Tetapi kalau itu tidak kita lakukan, itu kita lalaikan, maka kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa rugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini harus kita laksanakan dengan penuh keistiqomahan. Walaupun dalam keadaan capek bagi laki-laki, walaupun dalam keadaan sakit, ibadah harus senantiasa kita lakukan dengan penuh keistiqomahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Fussilat, surah ke-51, surah ke-41 ayat ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalankan ibadahnya kepada Allah dengan penuh istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu, akan turunlah tentara langit kepadanya, akan turunlah para malaikat kepadanya, dan dikatakan kepadanya, alla takhafu, janganlah kamu takut, wala tahzanu, dan janganlah kamu bersedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembira dengan sorga yang dijanjikan kepada kamu. Jadi kalau kita senantiasa istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah, kita akan senantiasa dilindungi oleh para malaikat, ditemani oleh para malaikat, dan sorga itu disiapkan bagi orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghidupkan sunnah-sunnahnya. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, ketika beliau sedang berkumpul dengan para sahabat-sahabatnya, beliau mengatakan, ana mushtaki bi ikhwani, aku saat ini sedang merindukan saudara-saudaraku. Alasta ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, la bal antum ashabi, bukan, kalian bukan saudara-saudaraku, tetapi kalian adalah sahabat-sahabatku. Ikhwani humul ladzi lam yarani walakinnahu yu'minuna bi. Saudara-saudaraku itu adalah mereka yang belum pernah menjumpaiku, mereka belum pernah bertemu dengan aku, mereka belum pernah melihat wajahku, tetapi mereka senantiasa menghidupkan sunnahku, mereka senantiasa beriman kepadaku. Aku rindu sekali kepada saudara-saudaraku itu. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam saudara-saudara yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa istiqomah menghidupkan sunnah-sunnahnya, banyak membaca Al-Quran, banyak menghidupkan sunnah-sunnah qabliyah dan ba'diyah, menghidupkan sholat tahajud. Karena orang yang melaksanakan sholat tahajud, banyak keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat tahajud. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra, surah ke-17 ayat ke-79 sampai dengan ke-81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ada 4 keutamaan yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat tahajud. Apa keutamaan itu? Pertama, Allah akan tempatkan orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat tahajud itu pada tempat yang terpuji, maqamam mahmuda. Kemudian yang kedua, Allah akan mudahkan bagi setiap orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat tahajud, Allah akan mudahkan pada setiap pekerjaannya. Pada setiap awal aktivitasnya Allah akan senantiasa mudahkan. Kemudian yang ketiga, Allah akan berikan jalan keluar yang terbaik dari persoalan-persoalan yang kita rasakan. Kemudian keutamaan yang keempat, Allah akan tolong langsung bagi orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat tahajud. Masya Allah, betapa dahsyatnya orang-orang yang senantiasa istiqomah menghidupkan sholat tahajud.
Kita tahu Rasulullah SAW tidak pernah kelewatan melaksanakan sholat tahajud, menghidupkan malam-malam. Bahkan dalam sebuah riwayat kita tahu betapa Rasulullah melaksanakan sholat tahajud itu kakinya sampai bengkak-bengkak. Saya tahu di Riyasah 5 ini pun banyak yang kakinya bengkak. Cuman lain urusan, kebanyakan si asam urat kayaknya. Tetapi Rasulullah menghidupkan sholat tahajud itu sampai kakinya bengkak-bengkak. Karena saking dahsyatnya keutamaan orang yang senantiasa menghidupkan sholat tahajud. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, di sepertiga malam aku akan turun ke langit dunia. Aku akan cari hamba-hambaku yang meminta kepadaku. Aku akan memberikan apa yang mereka minta. Ketika mereka memohon ampun akan aku ampuni. Ketika mereka meminta rizki akan aku berikan rizki itu. Aku malu, kata Allah, ketika hambaku meminta, mengadahkan tangannya, kemudian aku tidak mengabulkannya. Ketika tangan itu diturunkan, maka aku malu untuk tidak mengabulkannya. Bahkan orang-orang yang senantiasa istiqomah menghidupkan sholat tahajud, menghidupkan sholat malam, itu dapat meredam murkanya Allah. Apa kata Allah? Ketika aku melihat manusia-manusia yang penuh dengan dosa, manusia-manusia yang bergelimangan dengan kemaksiatan, aku ini greget melihat manusia seperti itu. Ingin rasanya aku turunkan azab kepada mereka. Tetapi kata Allah, ketika aku melihat orang-orang tua yang sujud di keheningan malam, bayi-bayi yang menyusui, menangis ingin menyusui, binatang-binatang yang melata mencari makan, azabku surut kembali, azabku tarik kembali. Rupanya ini peredam murkanya Allah. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Az-Zariyat, surah ke-51 ayat 15 sampai dengan ke-17. Ada hamba-hambaku di muka bumi ini. Siapa dia? Innalil muttaqina fi jannati wa uyun, akhidhina ma atahum rabbuhum, wa innahum kanu qabla dzalika muhsinin, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, wa bil asharihum yastaghfirun. Siapa hamba-hambaku, hamba-hamba Allah yang akan tinggal di taman-taman surga dan mata air, yang mereka mengambil apa-apa yang Allah berikan kepada mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang pada waktu hidup di dunia senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, senantiasa mengerjakan kebaikan, senantiasa taklim, senantiasa beramal soleh, senantiasa melakukan ribat, senantiasa berbuat baik kepada tetangganya. Inilah orang-orang yang kata Allah akan nanti tinggal di taman-taman surga dan mata air. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, yang mereka itu sedikit sekali tidur di waktu malam. Di sini sih banyak yang sedikit tidur di waktu malam. Ngapain nggak tahu dah. Ada yang nongkrong, ada. Tapi ini orang yang menghidupkan malam, yaitu orang-orang yang senantiasa melakukan sholat tahajud. Wabil asharihum yastaghfirun, dan pada waktu menjelang sahur, waktu menjelang subuh, mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Allah katakan dalam surah Az-Zariyat. Hamba-hambaku yang nanti tinggal di surga itu adalah orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan, orang yang senantiasa menghidupkan sholat malam, orang yang senantiasa berdoa memohon ampun kepada Allah di saat-saat menjelang subuh. Ini semua sudah Allah kabarkan kepada kita. Sudah Allah beritahu kepada kita, kalau kita sia-siakan, jangan-jangan kita akan menjadi orang-orang yang rugi dunia dan akhirat. Oleh karena itu, para ikhwan dan akhwat sekalian, walaupun ini semua diperintahkan kepada kita untuk kita melaksanakannya, ini pun kita laksanakan harus penuh dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas adalah merupakan salah satu yang diperintahkan oleh Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Kalian tidak kami perintahkan kecuali untuk menjadi penyembah Allah yang penuh dengan keikhlasan.
Ikhlas memang bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Walaupun sangat mudah untuk diucapkan. Tetapi inilah yang Allah perintahkan kepada kita. Bahkan Al-Imamul Ghazali pernah mengatakan tentang keikhlasan ini. Beliau mengatakan, "An-nasu kulluhum mauta illal alimun, wal alimun an-niyam illal amilun, wal amilun al-mughtarrun illal mukhlisun." Manusia pada dasarnya adalah mati, kecuali orang-orang yang berilmu. Dan orang-orang yang berilmu, walaupun dia hidup, tidur, kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Dan orang-orang yang mengamalkan ilmunya banyak yang tertipu. Illal mukhlisun, kecuali orang-orang yang ikhlas dalam mengamalkan ilmunya. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, terakhir, ini kalau udah pada ngantuk saya mau cerita lagi tentang keikhlasan ini. Dahulu ada dua orang santri, yang satu namanya Ali, yang satu namanya Umar. Nggak ada kan nama itu? Mohon maaf kalau ada kesamaan. Satu hari si Ali ini pergi ke kebun. Dia cabut singkong, dia lihat singkongnya bagus-bagus. Dia ingat kiainya. Lalu dia bungkus singkong ini, dia berangkat ke rumah Pak Kiainya. Sampai rumah Pak Kiainya, dia, "Assalamualaikum Pak Kiai." "Waalaikumsalam Ali." "Ada apa Ali?" "Ini Pak Kiai, tadi saya cabut singkong, saya lihat singkongnya bagus, saya ingat Pak Kiai." Kata Pak Kiainya, "Taruh di dalam Ali." Ditaruhlah singkong ini di dalam oleh Pak Kiai, oleh si Ali tadi. Lalu Pak Kiai ini bilang sama istrinya, "Bu, ini si Ali datang jauh-jauh bawa singkong. Pulang kita bawakan apa dia?" Kata istrinya, "Kita ini tidak punya apa-apa Pak. Kalau enggak begini aja, daripada si Ali ini pulang tangan kosong, lebih baik itu kambing pemberian pengusaha tempo hari, berikan saja pada si Ali biar ada yang ngurus." Baiklah kalau begitu. Ketika Ali ini mau pulang, dipanggil oleh pakainya, "Sebentar Ali, itu di belakang ada kambing. Kamu bawa pulang, kamu pelihara, mudah-mudahan jadi berkah." Dibawa pulanglah kambing ini oleh si Ali. Di tengah jalan bertemu dengan temannya tadi, si Umar. Ditanya oleh si Umar, "Dari mana kamu Ali?" Kata si Ali, "Dari rumah Pak Kiai." "Lalu itu kambing?" "Dikasih Pak Kiai." "Kok bisa dikasih?" "Nggak tahu saya juga. Saya datang bawa singkong lalu pulang dikasih kambing." Nah, si Umar ini otak bisnisnya jalan. Ini kalau para ini marketing nih, jalan nih otaknya nih. Apa nih kira-kira? Si Ali yang datang bawa singkong, pulang dikasih kambing. Bagaimana kalau saya bawa duren? Pergi si Umar ini pergi ke pasar, lalu dia beli duren. Dia ikat, dia bungkus, dia bawa ke rumah Pak Kiainya. "Assalamualaikum Pak Kiai." "Waalaikumsalam Umar." "Ada apa?" "Ini Pak Kiai, saya bawa duren. Bagus-bagus, duren montong, manis." Kata Pak Kiainya, "Taruh dia dalam Umar." Diletakkan duren ini di dalam oleh si Umar. Lalu Pak Kiai ini bilang lagi sama istrinya, "Bu, ini si Umar datang jauh-jauh bawa duren. Lebih banyak daripada yang dibawa si Ali tadi. Pulang kita bawakan apa si Umar ini?" Kata istrinya, "Bapak ini bagaimana? Kita tidak punya apa-apa. Kambing satu-satunya saja sudah kita berikan pada si Ali. Lalu, begini saja," kata istrinya, "daripada si Umar ini pulang tangan kosong, lebih baik singkongnya si Ali saja berikan pada si Umar." Baiklah kalau begitu. Akhirnya ketika si Umar ini mau pulang, dipanggil oleh Pak Kiai. "Sebentar Umar." "Ada apa Pak Kiai?" "Itu singkong di belakang kamu bawa pulang. Kamu rebus, kamu makan, mudah-mudahan jadi berkah." Pulanglah si Umar ini dengan membawa singkong. Si Ali yang datang karena Allah membawa singkong dapat kambing. Si Umar yang punya tujuan sesuatu, bawa duren pulang dapat singkong. Ini adalah sesuatu potret. Sesuatu yang kalau kita lakukan bukan karena Allah, bersiaplah kecewa. Apa saja kalau kita sudah lakukan di luar karena Allah, bersiaplah untuk kecewa. Oleh karena itu, marilah apapun yang kita lakukan, tujuannya, dasarnya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan.
Apabila ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Dan apabila ada yang salah, maka itu datangnya dari pribadi saya sendiri, dan saya pun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. Dan akhirnya pun pepatah mengatakan, wa qad yurja li jarhi sayfi bur'un wala bur'u lima jarhal lisan. Kalau pedang lukai tubuh, masihkan ada harapan sembuh. Kalau lidah lukai hati, kemana obat tidak dicari. Untuk itu saya mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.